Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Baiklah, terima kasih atas diskusi dan presentasinya teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kelanjutan dari materi kita, yaitu penulisan paragraf dengan metode pengklasifikasian atau bahasa Arabnya kitabatul faqrah bi uslubit tasnif. Tasnif bermakna pengklasifikasian, artinya diklasifikasikan sesuai dengan apa bentuknya. Baik, kita langsung saja baca pada buku Maharatul Kitabah Al-Arabiyah halaman 101. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabatul faqrah bi uslubit tasnif. Iqra' al-faqrah an-namudhajiyah at-taniyah. Tasniful fiqari. Tasniful fiqari mengklasifikasikan fiqar atau paragraf, mengklasifikasikan sebuah paragraf. يمكن تصنيف الفقر المنفردة وهي اللبنات الأساسية لبناء المقال القصير والمقال الطويل والفصول في الكتب أو الكتابات المختلفة الأخرى. يمكن bisa tasniful fiqar mengklasifikasikan sebuah paragraf al-munfaridah yang sendiri, yang satu begitu. Wahia, fikrah munfaridah itu apa? Wahia al-lubanat adalah salah satu pondasi al-asasiyah yang utama libina il-maqal, untuk membuat sebuah maqal atau paper, makalah bisa. Al-maqal al-qasir, sebuah tulisannya, paper atau makalah yang pendek. Wal maqal tawil, dan makalah yang panjang. Wal fusul fil kutub, dan pasal-pasal dalam sebuah kitab. Kalau ada kitab biasanya ada pasal-pasal, pasal 1, pasal 2 sampai pasal terakhir. Awil kitabat al-mukhtalifah al-ukhra, atau penulisan yang lainnya. Itu yang disebut dengan al-fiqar al-munfaridah ya. Jadi pondasi utama dalam membuat sebuah paper itu disebut al-fiqar al-munfaridah. Fa fil maqali yumkinu tasniful fiqri ila majmu'at wadhifiyah. Dan dalam sebuah maqal atau sebuah paper itu yumkinu bisa tasniful fiqari mengklasifikasikan sebuah paragraf ila majmu'at wadhifiyah, kepada majmu'at, kumpulan-kumpulan, wadhifiyah, tugas. Mithlul jumal al-iftitahiyah, seperti jumlah iftitahiyah, jumlah pembukaan, kalimat pembuka. Wal jumal al-musanadah, atau jumlah yang penguat. Wal intiqaliyah, atau jumlah untuk berpindah dari satu tema ke tema lain, disebut intiqaliyah. Wal ikhtitamiyah, atau jumlah penutup, kalimat penutup. Wa ma ila dzalika, dan lain sebagainya. Jadi bisa kita membagi sebuah paragraf itu kepada beberapa tugas, baik itu disebut kalimat pembuka, kalimat penguat, atau kalimat intiqal, perubahan, atau ikhtitam, penutupan. Wa tab'an li hadafin aw niyatil katib, dan hal tersebut sesuai dengan tujuan dan niat seorang penulis. Yumkinuna an-nazaru ila fiqarin mu'ayyanah gitu. Yumkinuna an-nazaru ila fiqarin mu'ayyanatin,
ala annaha tahdifu lil ikna. Yumkinuna, memungkinkan bagi kita an-nazar, melihat ila fiqarin muayyanah, kepada satu paragraf tertentu, ala annaha, bahwasanya paragraf tersebut tahdifu, bertujuan lil ikna, untuk ikna. Ikna itu agar kita bisa merasa puas, bisa merasa yakin dengan tulisan itu, untuk meyakinkan gitu ya. Awil iklam, atau untuk pemberitahuan saja. Awil niqash, atau untuk didiskusikan. Awil itharah, atau untuk memberikan itharah, memberikan sebuah itharah itu apa maksudnya Muhammad? Sebuah itharah begitu ya, sebuah itharah. Jadi memungkinkannya setelah kita melihat pada satu paragraf tertentu, bahwasanya paragraf tersebut punya tujuan, baik itu tujuannya untuk meyakinkan seorang pembaca atau memberi pengetahuan baru, atau untuk membuat pemantik diskusi, nikosh ya, atau isarah, atau memberi isarah, memberikan pengaruh gitu ya, memberikan pengaruh, dipengaruhi begitu. Jadi itu tujuan dari satu paragraf tertentu, kalau kita mau klasifikasikannya, untuk meyakinkan, untuk memberitahu, untuk dijadikan pemantik diskusi, atau untuk memberikan pengaruh kepada pembacanya. Itu dari satu sisi. Wa yumkinu tasniful fiqari aidan tab'an li asalibi tatwiriha. Dan memungkinkan juga mengklasifikasikan sebuah paragraf itu mengikuti bentuk penulisan pengembangannya, atau uslub pengembangan daripada tulisan itu. Wa minha al-muqabalah, dan diantaranya adalah uslub muqabalah, membandingkan, wal mughayarah, mencari perbedaan, wa ta'rif, dan juga ta'rif, seperti yang sudah kita pelajari kemarin, ila akhirih, dan selainnya. Boleh ya. Kama anna hunaka faqratun tattabi' uslub at-tasnif alladhi tunadhim fihi an-nuqat aw al-afkar allati satunakishu min khilali majmu'at mutanaghimah nasabiyan. Kama anna hunaka faqrah, di sana juga terdapat sebuah paragraf yang mengikuti uslub tasnif ya, ini uslub pengklasifikasian, alladzi, yang tanzimu, yang menatur ya, yang mengatur fihi, dalam uslub tersebut, an-nuqat, beberapa poin, awil afkar, ataupun pemikiran, allati satunakishu, yang akan kita diskusikan, min khilali majmu'at, dari kumpulan mutanaghimah, yang sesuai, yang serasi begitu ya. Jadi ada juga cara penulisan namanya uslub tasnif ya, di mana dia mengumpulkan tunadzim ya, beberapa poin atau beberapa pikiran yang nanti akan kita diskusikan dari beberapa majmu'at mutanaghimah, dari kumpulan-kumpulan yang serasi, kumpulan-kumpulan yang indah begitu ya. Wa mislu hadha an-naw' min at-tasnif yaj'alu min al-mumkin al-hadith an adadin kabir min al-fiqari min khilali adadin saghir min al-fi'at. Wa mislu hadha an-naw', dan dengan contoh yang demikian ini ya. Dengan contoh yang demikian ini maksudnya apa? Minat tasnif, dari pengklasifikasian itu, yaj'alu minal mungkin al-hadis an adadin kabir minal fiqar min khilali adadin saghir minal fi'at. Kita bisa berbicara ya, al-hadis berbicara
an adadin kabir, tentang jumlah bilangan yang banyak, minal fiqari, dari paragraf-paragraf, min khilali adadin sagir minal fi'at, dari jumlah yang sedikit dari fi'at, dari golongan. Jadi kita bisa merubah dengan teknik klasifikasi ini. Jumlah paragraf yang banyak itu kita hanya bisa ungkapkan dengan hanya beberapa poin gitu ya, hanya dengan berapa satu paragraf gitu ya. Ini namanya paragraf klasifikasi. Kemudian ada pertanyaan, silahkan Anda coba jawab ya. Hal hadhil faqrah maktubah bi uslubi tasnif. Apakah paragraf yang kita baca itu sesuai dengan uslub tasnif? Tentunya iya ya. Tentunya iya, kita tadi meninjau cara penulisan itu dari macam-macam ya. Ada kita membagi klasifikasinya dari uslub yang disebut muqabalah, mughayarah, dan ta'rif, atau kita juga kita bagi dia tergantung dari tujuan dan niat seorang penulis ya. Apakah dia bertujuan untuk meyakinkan, memberitahu, atau untuk menjadi pemantik diskusi, atau memberikan pengaruh saja. Nah, maka di sini masuk ya. Kemudian mal ladzi yajri bihaqqihi aw tasnifihi fi hadhihi al-faqrah. Mal ladzi yajri bihaqqihi aw tasnifihi fi hadhihi al-faqrah. Silakan Anda jawab, apa yang terjadi bihaqqihi, dengan haknya, dengan sesungguhnya, aw tasnifihi, atau dengan pengklasifikasiannya, fi hadhihi al-faqrah, pada paragraf yang sudah kita baca itu tadi. Pertanyaan. Kemudian berikutnya yang ba ya, ai. Ayun min jumali hadhil faqrah ta'riful faqrah at-tasnifiyah bisyaklin jayyid. Yang mana dari kalimat-kalimat di paragraf di atas yang memberikan pengertian tentang definisi paragraf tasnifiyah atau paragraf pengklasifikasian secara bagus ya. Bisa Anda pilih ya, bisa pilih yang mana saja. Kemudian yang C ya, fil jumlah ats-tsalisah. Jumlah ats-tsalisah berarti kalimat wa yumkinu tasniful fiqari aidan tab'an li asalibi tatwiriha. Yang ini, yang wa yumkinu itu ya, wa yumkinu tasniful aidan tasniful ya. Dzakartu ihda turuq tasnif fiqar. Saya menyebutkan salah satu metode pengklasifikasian sebuah paragraf. Ma ra'yuka fi uslubil muqtarif fil jumlah. Apa pendapatmu tentang metode yang disampaikan pada kalimat itu? Fil jumlah ats-tsalisah. Apa pendapatmu pada uslub yang digunakan pada kalimat yang ketiga, kawasilah li ta'limin wa ta'allum asalibil kitabah, sebagai salah satu wasilah atau sarana untuk mengajarkan atau mempelajari uslub-uslub dalam menulis. Kemudian yang D ya, hal wajadtal asalib al-muqtarihah fil jumlatain. Apakah engkau mendapatkan pada uslub yang ditawarkan pada kalimat keempat dan kelima? Kalimat yang keempat berarti dimulai dari kama anna hunaka faqrah tattabi uslub at-tasnif ila akhirih. Sedangkan yang kelima ada paragraf terakhir, wa mislu hadzal naw' min at-tasnif yaj'alu min al-mumkin al-hadis an adadin kabir min al-fiqar. Itu yang terakhir ya. Hal wajadtal asalib al-muqtarihah fil jumlatain 4 dan 5 mu'ayyanah laka mu'inatun laka. Apakah
uslub yang ditawarkan pada kalimat nomor 4 dan nomor 5 membantu kamu ala tahsini maharatik, atas memperbaiki kemampuan kamu al-kitabiyah dalam menulis, wa bi ayyi tariqah, dan dengan jalur apa. Kemudian yang kedua itu adalah tugas kita untuk membaca paragraf selanjutnya. Saya kira cukupkan. Yang penting teman-teman memahami bahwasanya dalam penulisan paragraf metode pengklasifikasian ini, yaitu kita mencoba mengklasifikasikan sebuah paragraf dengan klasifikasi tertentu sesuai dengan tujuan kita menulis paragraf itu ya. Itu sebenarnya akan lebih jelas kalau kita baca pada tulisan ini ya, arba'u fi'atin minal kalimat, 4 macam golongan kalimat ya. Itu sangat panjang, saya rangkum saja. Pada paragraf itu silahkan Anda baca, nanti akan dijelaskan tentang namanya kalimat mubtadilah, kemudian kalimatul lahajat, kemudian al-amiyah, kemudian as-suqiyah ya. 4 hal itu adalah tersebut, kalimat mubtadilah, kemudian kalimat lahajat atau al-mufradat, al-amiyah, kemudian as-suqiyah. Itu dibaca silahkan, tentang 4 hal itu membantu pemahaman kita yang sudah kita baca pada paragraf pertama tadi tentang metode penulisan paragraf dengan pengklasifikasian. Saya kira itu penjelasan saya, mudah-mudahan bermanfaat. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.